Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril ma'rifati wal yaqin. Ma'assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa karamatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Wal muhtaramin para alim ulama, para saudara rasulin wal mujtahidin fi sabilillah, para tokoh masyarakat, sebagian kola menjaki, wabil khusus saudara semuanya pengasuh musola, pengasuh yayasan, yaitu guru, guru salikin, guru orang-orang salik, salik mereka, orang-orang sehat, para santri, salikin mereka orang-orang sebetul kalau menjadi kalau juga hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at jamaah sholat maghrib secara berjamaah sehingga satajana kula menjadi para ajunan sateja suasana maja dinto fatan kaula seone tora kaku ise betul pada saat akhirnya dinto maghrib insyaallah kultum sampai isya. Biasanya kultum dinto kalau di kota, mereka kalau di Sumenep biasanya 7 menit, mereka paling tepatnya 7 menit sampai 15 menit untuk maghrib atau kultum subuh. Insyaallah pada kultum saat hari ini aku memanfaatkan waktu dan menggunakan sebaik-baik waktu dalam destinasi Fatahullah silaturahim dekat saudara semuanya guru salikin mengidaman kadintor. Moga-moga sama-sama barengi Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kadintor ditingkatkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditingkatkan tenaga perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keakuan ini umat atau ini masyarakat di sekitar kadintor. Hadirin wal hadirat dan para hadirin sekalian, saya kasatijana kula menjadi semakin saya ngaji dan kula kitab terjemahan Syekh Al-Turah aku minta memperjelas langsung dengan cara salik kepada penuntut atau kepada muta'allim senuntut jaga ilmu dan saat kita yang sekalian
mulia aneka ilmu tasawuf sekaku para santri muqtadiin santri-santri pemula itu sekalwaraki itu namanya bagian beruk tentang sunat kadinto senyipta walaupun kene kita kadinto tapi manfaat lanjut insyaallah karena kita tasawuf kadinto ilmu sekelas ilmu sebagus ilmu setinggi ilmu sebersih kadinto sekerja tasawuf kadinto ilmu miftahul qulub yaitu gerakan-gerakan batin atau gerakan hati bifi'li qalbi kalaban hati bifi'li lisan kalaban teru lisan bifi'li jasad kalaban jasad pada umumnya kadinto bifi'li jasad sudah biasa diketahui para kadinto ilmu tasawuf mengantar kepada bifi'li qalbi kalaban hati. Dalam mukaddimah kadinto tergoleh baca kadinto Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Maka kitab kadinto nuturake parlona satejana orang Islam matur sedekate marga ate kadinto sompra ora tingkah di ate na manusia kadinto apabila makin bersih makin jernih bersih prasangkanya bersih perasaannya tidak mudah sudan tidak mudah sensitif tidak mudah penabar itu atenika mental agule kalaban cecegan atau kadinto kedengkian atau keirian maka kadinto langkah-langkah seegoja bifi'lil qalbi kalaban pekerjaan hati pekerjaan hati kadinto sesangat alus mereka sesangat alus secuma diiding kalaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam pada tubuh maturaki ya alima ma fis sudur akhrijni minadh dhulumati ilan nur. Ya alima ma fis sudur Pangeran semahani ngale ma fis sudur apa sebenarnya nang dalam dada atau apa sebenarnya nang dalam hati. Dan mangkana ada kadinto parlona dijogo kadinto kalaban detak getar kulub kadinto kalaban jogoan sesangat rahasia atau sesangat asrar. Kadinto di dalam aturan epon kadinto pada tubuh maturaki alimas sirri wa akhfa. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala alimah yang maha mengetahui yang paling mengetahui sirri wa akhfa rahasia yang tersembunyi di dalam hati kadinto. Jadi milana dari kadinto hati kadinto parloh kadinto selalu disekeh kalaban zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bacaan-bacaan asma-asma'ipun Allah Subhanahu wa ta'ala serta keluar dari dalam Al-Qur'anul Karim yaitu bacaan-bacaan khususnya Asmaul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat jamal, yang bersifat keindahan asma dari kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala.
seperti perkataan ya Aziz, ya Hafidh, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah misalnya. Ya Hafidh, wahai Allah si Maha menjaga. Ya Nasir, wahai Allah si Maha menolong. Ya Wakil, wahai Allah si Maha mengawasi atau mewakili. Wahai Allah yang Maha menyertai. Tidak ada wakil atau tidak ada pendamping melainkan pendamping Allah Subhanahu wa taala. Itu pekerjaan hati yang harus kalian terus yang bisa diridhoi, karena ate kalian menawi tidak diridhoi para Tuhan panika ate kalian tak berselamat, karena nang doa panika diaturaki saya amat dibaca salat doa salat maghrib sekuler panika subulas salam wahdina subulas salam, dan tunjukkanlah abtina satajat subulas salam idalum ate selapang atau idalum ate sepenuh kesejahteraan, karena selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbi. Sampaikan ate itu berhubungan dengan Nabi Adam alaihissalam, berhubungan dengan para masyayikh, para guru-guru, para ulama-ulama, para mursyid, seperti segala mursalin, saya paham agama, saya awarisi para utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bermata rantai, para masyayikh kalau punya atekat itu sampai berhubungan dengan Nabi Adam alaihissalam, seekotnya Abul Jasad kepakna para jasad kepakna satunya manusia, atau Abul Jasad Abu Basar kepakna para satunya kolekna manusia atau jasadna manusia. Nung di doa koreko hana sabandiyah yang kurakikan itu ilahi anzilil fadwaita ala latifatul qalbi Sayyidina Adam alaihissalam kama lailatul qalbi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati masihina al-kiram ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Kadin tonjokon dekat Allah Subhanahu wa taala di dalam doa tawajjuh mereka laksabandia ilahi nu pangeran Gusti anzilil fadwaita, cucurkanlah jalan fadwaita ala latifatil qalbi, ke atas lintekan kehalusan atena Nabi Adam alaihissalam. Tetapi ateka itu para ajunan saja tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui jalur kadinto Abul Jasad. Tetapi Nabi Adam tidak ditinggalkan, karena Nabi Adam kadinto nenek moyangnya kita. Jadi nyangkit ate kadinto kepada Nabi Adam alaihissalam. Min nuri latifatil qalbi, kalah mendapat pancaran dari cahayanya katera anna nurra kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kilometer besar gak minta dari atina kanjeng Nabi budangna cahaya pulsatnya cahaya aderan sepancar dengan Nabi Adam alaihissalam. Betul. Biwasitati masihil al-kiram, kalaban biwasitati pelantaraan masih kenal kiram para guru senyakite, para guru mursyid, para guru seungku-ungku nonton dekat kita, para guru se pernah ditakte, para guru se pernah ajun-ajunan kadento se menghantar latifah kadento dekat
Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat jalannya para ulama, di antara salah satunya at-tariqah Naqsabandiyah, kadinto tariqah jumhur ulama, kadinto yang mutabar khususnya di Jawa Timur. Biwasitati masyhurul kiram kalawan lewat kabel-kabelna para masyayikh, para rasul ridwan Allah Ta'ala, semoga Allah meridhai beliau-beliau ajma'in semua, para masyayikh, para ulama dan itu tak terhitung jumlahnya ulama yang diketahui pada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu salah satunya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Asbullah, dan Kiai Maksum, dan Kiai Hasan Jinggung, dan Kiai As'ad Samsul Arifin, dan Kiai Majid Al-Fatah, santri daripada Syekhul Markalan, dan Kiai Hamid Kadinto, dan ulama-ulama yang lain yang sudah menjadi gerakan-gerakan perjuangan dalam menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bersanad Kadinto Al-Maturidi dan Al-Asy'ari. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlunya Kadinto boten kaula mau mengungkapkan Kadinto pada semua Kadinto lapisan masyarakat, cuman mungkin Kadinto para junat mereka banyak gangguan-gangguan daripada iman, daripada akidah, samangkin Kadinto polemik-polemik yang harus ditepis Kadinto di antaranya yang dicetuskan oleh Kiai Imaduddin. Kadinto panjenengan para junang semuanya jangan sampai terpesong akidahnya untuk meyakini para habaib kalangan para alawiyin, karena habaib daripada Ali Ba'alwi Kadinto barajunan saja Kadinto sudah muktabar ulama yang sudah diyakini daripada ulama buyut-buyut kita karena keberadaannya beliau-beliau. Dan Islam ini berkembang biak, berkembang dengan luas Kadinto akibat para habaib-habaib yang dari Yaman yang datang ke Indonesia untuk mendakwahkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang membawa 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, khususnya Kadinto prioritasnya yaitu Imam Asy-Syafi'i, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Para ajudan setuju, jadi kita harus sama-sama meyakini apa yang diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Kalau kita sudah mempercayai dan meyakini dan mahabbah jadi muhibbinna para habaib, jangan sampai kita tergeser akidah kita, jangan sampai kita tidak meyakini beliau-beliau. Kalau tidak meyakini para habaib, para junan saja, jangan baca diba, karena diba panika dicetuskan 3 serangkai ulama para habaib dari Ba'alwi, di antaranya Al-Habib Ali Husain Al-Attas dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan Habib panika yang mengadakan Kadinto kitab-kitab Barsanji Ad-Dibai yang dibaca mulai leluhur kita sampai zaman ke zaman insyaallah panika. Kalau tidak mempercayai para habaib, para junun saja, tidak akan panika akan sampai kita kepada ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat para masyayikh yang ampun dari kalangan para habaib kebanika. Zaman samangkin para ajudan setuju Kadinto banyak orang yang dibiasiswakan, dipondokkan, disekolahkan ke Arab. Berhati-hatilah yang dibiasiswakan ke Arab Kadinto, harus betul-betul kita ketahui pondoknya yang ada di Arab itu takut salah simpang barajunan, takut salah kepada pondok Wahabi. Kalau pondok Wahabi
niscaya kita akan menjadi rusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika sampai ke tanah air. Insyaallah kalau kita dapat beasiswa yang membiasiswakan daripada pondok Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang dikeluarkan oleh Sidogiri misalnya, dikeluarkan oleh pondok Lerboyo misalnya, dikeluarkan oleh pondok Demangan Bangkalan misalnya, dikeluarkan oleh pondok Sugerejo misalnya, dikeluarkan oleh pondok Walisongo misalnya, dikeluarkan oleh pondok Al-Falah Peloso misalnya, dan banyak-banyak pondok yang menghantar misalnya beasiswa ke luar negara, ke Maroko misalnya, ke Turki misalnya, ke Yaman misalnya, khususnya ke Arab, supaya kita menambahkan into biar jalurnya manika tepat, supaya tidak merusak seperti Kiai Imaduddin yang menafikan into para habaib para setuju. Jadi kita harus juga ikut membentengi kadinto ajaran-ajaran yang dibawa para leluhur kita mulai dulu dari zaman ke zaman sampai saat ini para junun setuju. Hadirin wal hadirat mustami'in dan mustami'at rahimakumullah. Karena sekarang kurangnya tarbiyah, kurangnya buburokan, kurangnya orang yang berceramah, kurangnya orang semulang kitab, sehingga umat dan rakyat kadinto para junun setuju tertinggal, atau umat masyarakat pada zaman sekarang banyak orang-orang ilmu yang mengikuti ajaran-ajaran golongan-golongan di luar ilmu para ajunan setuju. Akibatnya apa? Dianggap sama karena sama mengajinya katanya, alasannya karena sama sholatnya hadap barat, hadap kiblat katanya. Kalau soal mengaji para ajunan setuju dan soal sholat ya pastinya sama karena merupakan bacaan, tapi ideologi dan paham ilmu yang beliau anjurkan, ilmu yang beliau ajarkan adalah sedikit demi sedikit mengajari apa yang dipaham beliau dari sisi tafsir-tafsir dan dari sisi tafsir hadis dan dari sisi ijma' dan qiyas para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Akibat kenapa yang sama? Karena ketidaktahuan ilmu, ketidaktahuan paham. Kan makanya Kak Dinto, para tarbiyah, para mubalik seberasas Kak Dinto, khususnya para ustadz-ustadz yang ada di Kangian Kak Dinto, yang sudah fikih dalam bidang kitab Kak Dinto, berikan buka peluang beliau untuk menarbiyah, untuk bisa memahami. Karena kalau sudah kurang pagar, niscaya Kak Dinto erompeng oleh ibin salain ibarat ibin para dina. Tapi kalau tidak kekurangan tarbiyah, kekurangan ilmu, paham, maka insyaallah akan kokoh landeng-landeng di bawah, karena landeng-landeng masyarakat di bawah tak akan kehilangan Kak Dinto Jam'iyah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengikuti golongan-golongan selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Perkembangannya yang begitu besar Kak Dinto para ajunan setuju, perkembangannya seperti di Kangian Kak Dinto Persis, Muhammadiyah dan HTI Tahrir, Kak Dinto berkembang para ajunan setuju. Kenapa? Banyak orang-orang NU yang tidak paham, maka dianggap sama, terikut kepada beliau, bahkan dimasukkan kepada lembaga-lembaga, pondok-pondok beliau. Ini kehilangan masa yang begitu padat para ajunan setuju. Akibat apa kehilangan masa? Karena para tokoh tidak membentengi itu di bawah, cuma membentengi di atas, tapi di bawah tidak terjaga para ajunan. Ibaratnya tekeng ibin para ajunan, cuma hubungan kabus na ibin, tapi di bawah tidak dikawal harga dan ibin yang akan dibeli, maka nanti kehilangan ibin itu sendiri para ajunan setuju. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Jadi kekuatan Islam Kak Dinto, kekuatan Ahlussunnah Kak Dinto seperti Kak Dinto tarbiyah, ceramah-ceramah, lebet kitab-kitab
ipun paham-paham ahlu sunnah yang dikeluarkan oleh ulama-ulama para Nahdlatul Ulama seperti Gus Baha pada media sosial, pada seperti Gus Kausar, pada seperti Gus Idam, pada mereka selalu menarbiah untuk memahamkan umat. Itu kekuatannya yang paling besar para junjungan setuju. Seperti Ustadz Abdul Samad, kalau dari Muhammadiyah Ustadz Hadi Hidayat, yang selalu memberi pahaman dekat umat seluruhnya, khususnya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu perlu menjaga kekuatan, perlu mutalaah ilmu ipun ulama lewat dasar-dasar kitab-kitab sebedaki ulama. Kaangku kan itu dihujahkan, diajarkan kepada umat para junjungan saja. Jangan sampai menganggap tidak penting ceramah, tidak penting memahamkan umat itu. Para junjungan saja, ini sebuah kekuatan besar kepada ahlu sunnah wal jamaah, kepada umat-umat Nahdlatul Ulama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin Kak Dinto boleh terinspirasi sedikit untuk di masa kini Kak Dinto, karena kenapa peristiwa-peristiwa yang ada, gejolak-gejolak yang ada sekarang Kak Dinto sangat berat tantangannya para junjungan setuju. Kalau sudah mempercayai para habaib itu dinafikan, tidak ada muslim yang menyatakan bahwa para habaib itu terputus dari keturunan Rasulullah, maka alamat kita para junjungan akan hilang sebagai NU, sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Alamat kita akan terikut. Bahkan beliau menyusun kekuatan membentuk askar-askar fisabilillah. Askar fisabilillah apanya? Kalau askar setan iya, karena membuat kerusakan panika adalah panika kelakuan-kelakuan yang tidak diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, perlulah ikatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Kan itu kekuatan persaudaraan Islam, kekuatan kan itu persatuan, yaitu persaudaraan Islam antar negeri, dan kekuatan basyariah antara sesama manusia, baik agamanya. Hadirin wal hadirat rahimahullah, mungkin sedikit betul kalau memberi penerangan atau taklim pada saat ini, tidak melanjutkan membahas kitab tasawuf kan itu, karena berkaitan kepentingan masa kini kan itu perlu diujarkan, karena kan itu gerakan perjuangan sekojak Nahdlatul Ulama. Nahdlatul artinya gerakan, ulama ya ulama, gerakannya para ulama. Kita bukan ulama, tapi harus antusias bagaimana ikut andil memperkuatkan perjuangan pada ulama. Para hadirin hadirat rahimahullah, mungkin saya dinto kurang lebihnya boleh singkat, mohon maaf yang tidak ada batasnya karena waktunya sudah sampai. Untuk waktu Isya boleh akhiri dengan kata maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.